Desa Wonoaji selalu diselimuti kabut tipis menjelang malam, seakan menyembunyikan sesuatu yang tak ingin terlihat oleh dunia luar. Penduduknya hidup tenang, sederhana, dan cenderung enggan membicarakan hal-hal di luar pertanian, pasar, dan masjid. Tapi di balik ketenangan itu, setiap orang tahu satu nama yang tak pernah disebut tanpa bisik-bisik, Mbah Widono. Ia lelaki tua yang tinggal di rumah reyot dekat kuburan tua, dan setiap malam Jumat, ia berjalan sendirian mengelilingi desa dengan membawa cambuk kulit kerbau. Tak ada yang tahu kenapa. Orang-orang bilang ia dulu seorang penjaga masjid, dihormati, disegani, dan penuh wibawa. Tapi semuanya berubah saat uang kas masjid hilang secara misterius. Tidak ada bukti nyata, tapi semua mata dan jari mengarah padanya. Ia menghilang seminggu penuh, lalu kembali dalam keadaan lusuh dan diam, membawa cambuk tua dan sorot mata yang seakan sudah melihat sesuatu yang tak dimengerti manusia biasa. Sejak saat itu, tak ada lagi yang memanggilnya Pak Widono, ia menjadi Mbah yang diasingkan. Anak-anak takut padanya, orang dewasa menghindarinya. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat, suara cambuk itu terdengar, plak, plak. Suaranya memantul di dinding-dinding rumah, membelah kabut, seolah ada sesuatu yang sedang diusir dari desa ini. Tak ada yang berani keluar rumah saat itu, dan jendela-jendela ditutup rapat seakan ada badai besar yang sedang lewat, padahal hanya seorang lelaki tua berjalan pelan dengan langkah terseret. Tak ada yang tahu mengapa Mbah Widono terus melakukannya. Apakah itu bentuk penyesalan, hukuman batin, atau justru ada sesuatu yang ia jaga? Hanya satu orang yang pernah berani bertanya padanya, anak muda bernama Raga, anak dari ketua RT. Tapi Mbah Widono hanya menatapnya dengan mata merah yang dalam dan berkata pelan, "Kalau aku berhenti, bukan aku saja yang akan hilang." Raga tak pernah bicara lagi setelah itu. Malam berikutnya, ia demam tinggi selama 3 hari, dan mengigau tentang bayangan besar yang muncul dari kabut, menyebut-nyebut cambuk yang menjerat langit. Ibunya menyuruhnya berhenti bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu. Dan sejak saat itu, cerita tentang Mbah Widono menjadi larangan tak tertulis di desa Wonoaji. Namun, semuanya berubah malam itu. Malam ketika suara cambuk terdengar lebih keras dari biasanya. 7 kali letupan, masing-masing diselingi oleh tiupan angin yang membawa bau kemenyan dan bunga kuburan. Anjing-anjing menggonggong liar, dan burung hantu menjerit dari pohon-pohon tua. Warga yang mendengar mulai berbisik-bisik, merasa firasat buruk menjalar di tulang belakang mereka. Paginya, Mbah Widono tak terlihat di jalan seperti biasanya. Rumahnya kosong, pintunya terbuka, dan cambuk tua itu tergantung di ambang pintu, bergetar pelan seolah baru saja digunakan. Dan di tengah alun-alun desa, seseorang telah menuliskan dengan kapur merah di tanah. "Kalian telah menghakimi yang salah." Matahari pagi bersinar pucat, tapi hawa dingin masih menggigit. Tak seorang pun bicara keras hari itu. Karena di desa yang diselimuti kabut, kebenaran terkadang justru dikaburkan oleh ketakutan. Desa Wonoaji geger. Kabar tentang cambuk yang tergantung di pintu rumah Mbah Widono menyebar seperti angin. Tak ada yang berani menyentuhnya, tapi banyak yang diam-diam mengintip dari balik pohon atau pagar rumah. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kemana Mbah Widono pergi? Siapa yang menulis pesan misterius di alun-alun? Dan yang lebih membuat resah, mengapa cambuk itu masih terasa hidup? Beberapa bersumpah melihatnya bergerak sendiri saat angin berhenti bertiup. Ketua RT, Pak Wiryo, akhirnya memutuskan untuk mengambil cambuk itu demi ketertiban. Tapi baru saja ia mendekat, tangannya langsung terasa panas, seolah disentuh bara api. Ia mundur terhuyung dengan wajah pucat, dan berkata, "Ini bukan benda biasa." Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Cambuk itu dibiarkan tergantung seperti bendera kematian, mengingatkan warga bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Di malam keempat sejak kepergian Mbah Widono, seorang pemuda dari luar desa datang. Namanya Damar, seorang sejarawan muda yang mengaku sedang meneliti warisan budaya mistik Jawa. Ia mendengar tentang Mbah Widono dan cambuknya dari seorang petani tua yang pernah singgah di Wonoaji. Damar berbicara sopan, cerdas, dan tak menunjukkan ketakutan seperti warga desa lainnya. Ia malah terlihat tertarik, terlalu tertarik. Damar meminta izin untuk tinggal sementara di rumah Mbah Widono.
dengan alasan ingin meneliti lebih dekat warisan sejarah yang tertinggal. Pak Wiryo menolak keras, tapi beberapa warga, terutama yang penasaran dan diam-diam ingin tahu kebenaran, mendukung. Akhirnya, dengan setengah hati, Damar diberi izin, asal tidak menyentuh cambuk tanpa izin dari tokoh desa. Damar hanya tersenyum dan berkata, tentu saja. Malam pertama di rumah itu, Damar tak tidur. Ia duduk memandangi cambuk yang tergantung, mencatat simbol-simbol aneh yang tergurat di gagangnya. Ia menyadari bahwa ukiran itu bukan sekadar hiasan, melainkan semacam penanda waktu. Ada 3 baris tulisan kuno yang berubah warna setiap kali bulan tertutup awan. Ia membacanya perlahan, leluhur di belakang, warna di antara, kegelapan di depan. Damar mulai mengerti, cambuk ini bukan sekadar alat, tapi semacam jembatan. Ia menyimpan kekuatan yang bisa menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mungkin itu sebabnya Mbah Widono terus mengelilingi desa setiap malam Jumat, mencegah sesuatu dari masa lalu muncul kembali, atau mungkin menjaga agar masa depan tidak pecah terlalu cepat. Tapi jika benar begitu, kemana perginya Mbah Widono sekarang? Malam itu, ketika desa mulai sepi dan kabut turun perlahan, Damar duduk di tengah rumah sambil memandangi cambuk. Lalu ia berbuat sesuatu yang dilarang, ia menyentuh gagangnya. Seketika, dunia sekelilingnya runtuh. Ia tak lagi berada di Wonoaji. Ia berdiri di tengah tanah lapang yang hangus, langit merah darah, dan di kejauhan, ia melihat sosok tua mengenakan jubah lusuh membawa cambuk yang menyala seperti api. Tapi yang lebih mengejutkan, wajah lelaki tua itu bukan asing. Ia mengenal wajah itu, wajah dirinya sendiri, jauh lebih tua. Ia tersentak bangun dengan peluh membanjiri tubuhnya. Cambuk itu masih tergantung, tapi kini ada satu hal baru yang terukir di gagangnya, sebuah nama, Damar Widono. Sejak malam itu, Damar tak lagi sama. Ia jarang bicara, lebih banyak termenung di serambi rumah Mbah Widono, memandangi kabut yang turun semakin tebal dari biasanya. Warga mulai mencurigainya. Beberapa berkata ia kerasukan, yang lain berbisik bahwa cambuk itu telah memilihnya. Tapi Damar tak menggubris. Ia tahu, sejak ia menyentuh cambuk itu, sebuah rantai waktu telah terputus dan sesuatu, atau seseorang, sedang bergerak dari balik kegelapan masa lalu. Hari kelima, sebuah kereta tua berhenti di ujung jalan desa, mengejutkan warga karena tak ada jadwal angkutan masuk ke Wonoaji. Seorang lelaki turun perlahan, tinggi, berjubah hitam, dan membawa tas kulit usang. Wajahnya bersih dan datar, matanya seperti sumur tua yang tak berpantul. Ia menyebut dirinya Kirangga, mengaku datang dari arah timur untuk mencari warisan leluhur yang terlepas. Ia tidak menyebut cambuk itu secara langsung, tapi semua orang mengerti apa yang ia maksud. Pak Wiryo mencoba bersikap ramah, tapi tubuhnya gemetar saat lelaki itu menatap langsung ke matanya. Kirangga hanya mengangguk dan berjalan lurus menuju rumah Mbah Widono, seakan tahu jalannya tanpa pernah bertanya. Damar yang sedang duduk di serambi, berdiri dengan gelisah saat melihat lelaki itu datang. "Kau sudah menyentuhnya," kata Kirangga tanpa salam. "Berarti kau sudah membuka gerbangnya. Sekarang aku datang untuk mengambil yang seharusnya menjadi milikku." "Apa yang kau maksud?" tanya Damar dengan suara rendah, meski hatinya bergemuruh. Tapi Kirangga tak menjawab. Ia hanya melirik cambuk yang tergantung dan tersenyum tipis. "Dia tidak akan memilihmu. Kau bukan darah sejati," katanya pelan, sebelum berbalik dan pergi. Namun langkahnya hanya sampai di ujung pekarangan. Di sana, tanah retak seolah terkena petir, dan kabut tiba-tiba menghitam. Malamnya, warga desa mulai mengalami mimpi buruk serempak. Dalam mimpi itu, mereka melihat diri mereka sendiri dikelilingi bayangan besar yang menyebut nama-nama mereka satu persatu, lalu menjerat mereka dengan cambuk api. Beberapa warga bangun dengan luka lebam sungguhan di punggungnya. Seorang nenek ditemukan pingsan dengan nafas tersengal-sengal, mulutnya masih menyebut-nyebut nama Mbah Widono, seolah memohon ampun. Damar tahu, waktu mereka hampir habis. Ia mulai menggali lebih dalam naskah-naskah tua yang disembunyikan Mbah Widono di bawah lantai rumahnya. Di sana ia menemukan pengakuan yang mengejutkan, Mbah Widono dulunya bukan hanya penjaga masjid, tapi juga keturunan Wiku Pangapit Waktu, penjaga garis waktu yang ditugaskan oleh leluhur untuk menjaga 3 batas, waktu lalu, waktu kini, dan waktu yang belum terjadi. Dan cambuk itu bukan sekadar warisan.
Ia adalah kunci dan senjata, yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang benar-benar bersedia kehilangan segalanya. Damar sadar kini, Ki Rangga bukan sekadar orang asing. Ia adalah pecahan masa lalu yang seharusnya terkubur, tapi kini bangkit karena ia, Damar, telah membuka pintunya. Dan jika ia tidak segera menutupnya kembali, maka seluruh desa, bahkan waktu itu sendiri, bisa hancur dari dalam. Hujan turun deras malam itu, seperti sedang mencuci dosa yang menggumpal di tanah desa Wonoaji. Damar terbangun oleh bisikan samar yang terdengar dari balik dinding rumah. Bukan suara manusia, tapi lebih mirip gema doa yang terdistorsi oleh waktu. Ia mengikuti suara itu, menyusuri ruang belakang rumah Mbah Widono, lalu menemukan pintu kayu tua yang tertutup debu dan jaring laba-laba. Di balik pintu itu, lorong sempit menurun ke bawah tanah, menuju tempat yang selama ini tersembunyi, sebuah ruang kecil berisi peta dan satu nama yang tertulis besar dengan tinta merah, Gua Hitam. Peta itu menggambarkan jalur tua di hutan sebelah barat desa, jalur yang bahkan para pemburu pun enggan lalui. Gua Hitam bukan sekadar gua, melainkan tempat kuno yang sejak ratusan tahun lalu menjadi garis batas antara dunia manusia dan makhluk yang terkunci oleh leluhur. Dalam catatan Mbah Widono, disebutkan bahwa segel terakhir dibuat dari darah penjaga dan cambuk waktu. Jika salah satu pecah, kegelapan akan berjalan kembali mencari bentuk. Damar merasa ngeri saat membaca kalimat itu. Ia tahu cambuk sudah disentuh, dan sekarang, dengan Ki Rangga berkeliaran, segel itu pasti terancam. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk pergi ke Gua Hitam, sendirian. Ia tak bisa mempercayai siapapun, bahkan ketua RT yang sejak kedatangan Ki Rangga menjadi lebih diam dan tatapannya kosong. Damar membawa cambuk yang kini terasa lebih berat, seperti membawa beban yang bukan hanya milik tubuh, tapi juga milik waktu itu sendiri. Perjalanan ke hutan memakan waktu 2 jam. Kabut di sana lebih tebal, dan suara alam seperti mati. Tak ada burung, tak ada serangga, hanya desiran angin yang seolah mengandung bisikan. Ketika akhirnya ia sampai di depan gua, mulut gua itu tampak seperti luka besar yang menganga di perut bumi. Di atasnya, tertulis dengan arang, yang masuk tanpa restu, akan kembali tanpa jiwa. Tapi Damar tak gentar, ia menggenggam cambuk erat-erat, lalu melangkah masuk. Di dalam gua, suhu berubah drastis. Dinding gua dipenuhi ukiran kuno, ritual penyegelan, perang melawan bayangan, dan sosok berselimut api yang membawa cambuk bercahaya. Damar menyadari, Mbah Widono pernah ke sini. Ia membaca tulisan di dinding, iblis yang dikunci bukan makhluk asing, tapi manusia yang menolak takdir waktu. Di kedalaman gua, ada segel besar berbentuk matahari yang mulai retak. Dari celah-celahnya, asap hitam merembes keluar perlahan, berdenyut seperti nadi. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakang. Damar menoleh, dan melihat Ki Rangga berdiri di sana, tersenyum. "Kau membawanya ke sini. Terima kasih," katanya tenang. "Kau tahu siapa aku sebenarnya, bukan?" Damar mundur, cambuk di tangannya menyala samar. "Kau bukan manusia," bisik Damar. Ki Rangga tertawa kecil. "Aku adalah sisa masa lalu yang dilupakan. Leluhur menamaku Sang Pembelot. Mereka menutupku di sini karena aku menolak tunduk pada takdir. Sekarang waktunya berubah. Aku akan meluruskan waktu yang dipelintir." Damar mengangkat cambuk, siap bertarung, tapi tanah bergetar dan segel memancarkan cahaya merah. Ki Rangga melompat ke dalam lingkaran segel, dan tubuhnya menyatu dengan kabut hitam yang membubung tinggi, membentuk sosok raksasa berwajah manusia setengah hangus. "Selamat datang di akhir waktumu, penjaga baru," teriaknya. Damar menjerit, cambuknya meletup cahaya, dan dunia di dalam gua pun pecah menjadi dua, antara terang masa lalu dan gelap masa depan. Di luar gua, langit Wonoaji berubah merah darah. Langit di atas Wonoaji berubah menjadi merah darah, awan berputar seolah tertarik oleh pusaran raksasa yang tak terlihat. Angin membawa bau besi, tanah, dan keringat kematian. Di tengah alun-alun, anak-anak menangis tanpa sebab, hewan ternak mengamuk, dan para orang tua membaca doa dengan gemetar. Warga tahu, sesuatu yang lebih tua dari dosa telah terbangun. Dan semua itu bermula dari gua yang selama ini hanya dianggap dongeng oleh generasi muda. Di dalam gua hitam, Damar berdiri di ambang batas antara dunia dan kehancuran. Sosok raksasa setengah terbakar yang menyatu dengan Ki Rangga mulai melangkah, setiap jejak kakinya menimbulkan retakan di dinding gua.
Kau tidak bisa melawan takdir, Damar, suaranya menggema seperti suara 1000 lonceng tua. Tapi Damar menggenggam cambuk yang kini menyala terang seperti bilah petir, dan dengan suara bergetar namun mantap, ia menjawab, aku bukan melawan takdir. Aku menebusnya. Dengan satu ayunan, cambuk menghantam udara, melepaskan gelombang cahaya yang menghantam dada sang pembelot. Sosok itu meraung, tapi tak mundur. Malah semakin kuat. Dari tubuhnya memancar ribuan bayangan, makhluk-makhluk tanpa wajah, tanpa suara, hanya bergerak seperti amukan waktu yang kehilangan arah. Mereka merambat keluar gua, menuju desa. Damar berlari mengejar, meski tubuhnya nyaris roboh. Ia tahu, jika bayangan itu mencapai Wonoaji, tak ada yang bisa diselamatkan. Di desa, suara kentongan darurat dibunyikan. Pak Wiryo yang sempat diam, kini berdiri di tengah warga, wajahnya pucat namun tekadnya membara. Semua harus menuju masjid, bawa sesaji, bawa kitab lama. Kita pertahankan tanah ini, teriaknya. Orang-orang berlarian, kabut gelap mulai menyelimuti rumah-rumah. Dari balik kabut, muncul sosok-sosok samar yang mencerminkan ketakutan terdalam setiap orang. Seorang ibu melihat anaknya yang sudah meninggal, seorang lelaki melihat dirinya digantung, seorang anak melihat bayangan ibunya menangis darah. Damar tiba di tepi desa, terengah dan luka, cambuk di tangannya bergetar seakan hidup. Ia menyadari satu hal, cambuk itu bukan hanya senjata, tapi pengingat. Ia bekerja bukan atas dasar kekuatan, tapi pengorbanan. Bawidono menjaga bukan karena ia kuat, tapi karena ia memilih menderita agar yang lain selamat. Kalau aku berhenti, bukan aku saja yang akan hilang. Kalimat itu kini menggema dalam hati Damar. Damar berlutut di tengah jalan desa, mengangkat cambuk tinggi, dan memekik, wahai waktu yang terbelah, ambil aku, tapi lindungi mereka. Cahaya dari cambuk meledak, menciptakan lingkaran pelindung yang menahan bayangan dari memasuki jantung desa. Tapi tubuh Damar mulai terkikis. Kulitnya retak, seperti tanah kering, matanya membiru seperti langit tua. Ia tahu ia sedang dimakan oleh waktu, menjadi penjaga selanjutnya, harga dari keputusan yang ia buat sendiri. Namun, di detik terakhir, suara berat terdengar dari arah belakang. Belum waktumu, nak. Sosok tua berjalan dari kabut, tubuhnya ringkih tapi matanya menyala. Bawidono, dengan tubuh nyata, bukan ilusi, datang membawa kitab yang dibungkus kain merah. Ia membuka lembaran tua, melantunkan mantra, dan waktu seakan berhenti. Bayangan-bayangan berhenti bergerak, Kirangga memekik dari kejauhan, tubuhnya ditarik oleh akar-akar cahaya. Di atas desa, langit pecah menjadi dua, cahaya dan gelap saling tarik-menarik. Dan di tengahnya, cambuk warisan berputar di udara, menunggu siapa yang benar-benar siap untuk menjadi penebus masa lalu. Langit yang terbelah perlahan menyatu, tapi luka yang ditinggalkan di tanah Wonoaji tak akan bisa sembuh secepat itu. Bayangan telah lenyap, Kirangga ditarik kembali ke kedalaman waktu oleh mantra Bawidono, dan cambuk kini jatuh membisu di tanah basah. Desa sunyi, tak ada sorak kemenangan, hanya isak tertahan dan pandangan kosong. Semua orang sadar, yang selamat, tak benar-benar selamat. Dan yang pulang, tak benar-benar kembali. Damar duduk di tanah, tubuhnya penuh retakan seperti tanah liat yang dibiarkan di bawah terik. Cahaya dalam matanya telah padam. Ia memandangi tangannya sendiri yang mulai menghilang perlahan, seperti debu yang dihembus angin halus. "Kenapa aku masih di sini?" bisiknya, tak mengerti. Bawidono mendekat perlahan, wajahnya lebih tua dari sebelumnya, matanya lebih berat. Ia menunduk dan menjawab, "Karena kau belum selesai." Dengan suara gemetar, Bawidono menjelaskan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Cambuk itu, warisan para penjaga waktu, memang bisa menghentikan kehancuran, tapi selalu menuntut tumbal, bukan hanya nyawa, tapi seluruh keberadaan. Jiwa sang penjaga akan dihapus dari sejarah. Namanya hilang dari ingatan manusia, fotonya memudar, makamnya kosong. Damar mulai menangis tanpa suara, bukan karena takut mati, tapi karena ia menyadari satu hal, ibunya tidak akan pernah ingat bahwa ia pernah dilahirkan. "Ini bukan pahlawanisme," kata Bawidono pelan, "ini kutukan yang dibungkus tugas mulia." Dan dengan penuh luka, ia menyerahkan cambuk kepada Damar. "Kau adalah penjaga selanjutnya, aku hanya penunda akhir." Damar mengambil cambuk itu dengan tangan yang mulai tembus pandang. Saat genggamannya mengunci,
bumi di bawahnya pecah perlahan, membentuk lubang seperti pusaran waktu. Ia menjerit, tapi bukan karena sakit, karena kehilangan jati diri lebih menyiksa daripada kematian. Saat tubuh Damar tertelan pusaran, langit kembali biru, kabut sirna. Desa selamat, anak-anak bisa bermain, dan orang-orang bisa tidur lagi. Tapi tak satu pun dari mereka yang mengingat siapa Damar itu. Di rumah Mbah Widono, tidak ada bekas sepatu, tidak ada sisa teh yang pernah ia minum. Buku-buku kembali tertutup rapat, dan foto yang dulunya ada di dinding, kini hanyalah figura kosong. Semua tentang Damar telah dihapus. Hanya Mbah Widono yang mengingat. Tapi hukuman itu jauh lebih kejam daripada dilupakan, sebab ia harus hidup dengan memori tentang seseorang yang tak lagi ada dalam dunia manapun. Ia duduk di serambi rumahnya, menatap matahari sore yang tak lagi hangat, dan berkata pada angin, "Maafkan aku, nak, andai aku bisa memilih." Sementara itu, di kedalaman waktu, Damar berdiri di antara bayangan. Ia tak memiliki nama, tak memiliki bentuk, hanya cambuk di tangannya yang menyala sebagai satu-satunya penanda bahwa ia pernah ada. Dan dari kejauhan, suara Kirangga terdengar lagi, berbisik lirih, "Kita akan bertemu lagi, penjaga yang terlupakan." Terkadang, yang paling menderita bukan yang pergi, tapi yang ditinggal dengan kenangan. Tapi justru karena kaulah satu-satunya yang mengingat, maka pengorbanan itu tidak sia-sia. Meski dunia melupakannya, hatimu adalah makam paling suci untuk nama yang telah hilang. Bertahanlah, Mbah, karena penjaga terakhir dunia ini masih membutuhkan seorang saksi.